Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara online. Nah, meskipun pembelajaran secara online, saya mengharapkan teman-teman semuanya tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini dapat berjalan secara lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada materi kali ini, saya akan membahas materi tentang peluang. Sebelum masuk materi, adapun subbab dari materi kali ini yang pertama yaitu kaidah pencacahan, faktorial, kombinasi, dan permutasi. Adapun tujuannya yaitu kita dapat mengetahui dan memahami definisi serta contoh penyelesaian kaidah pencacahan, faktorial, kombinasi, dan permutasi. Adapun kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan perkaidah pencacahan, faktorial, kombinasi, dan permutasi. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke materi yang pertama yaitu kaidah pencacahan. Apa sih itu kaidah pencacahan? Ya, kaidah pencacahan merupakan suatu cara atau aturan yang dilakukan untuk menghitung suatu percobaan tertentu. Banyaknya cara untuk menghitung suatu percobaan tertentu dapat dilakukan dengan metode pengisian tempat tersedia, kombinasi, dan permutasi. Metode aturan pengisian tempat tersedia merupakan suatu metode yang sering sekali digunakan dalam kaidah pencacahan. Misalnya, N buah tempat dengan K1 adalah banyaknya cara untuk mengisi tempat pertama, K2 adalah banyaknya cara untuk mengisi tempat kedua, K3 adalah banyaknya cara untuk mengisi tempat ketiga, dan Kn adalah banyaknya cara untuk mengisi Kn. Banyaknya cara untuk mengisi Kn tempat yang tersedia secara keseluruhan adalah K sama dengan K1 dikali K2 dikali K3 sampai dengan dikali N. K di sini sering disebut dengan banyaknya tempat yang tersedia dengan aturan perkalian atau kaidah pencacahan. Untuk menentukan banyaknya tempat yang tersedia, selain menggunakan perkalian, kita bisa menggunakan pohon faktor, tabel silang, maupun pasangan terurut. Yang pertama yaitu diagram pohon. Contohnya, Ana mempunyai baju merah, hijau, biru, dan ungu. Ana juga memiliki rok hitam, putih, dan coklat. Ana ingin memakai satu pasang baju dan rok tersebut untuk pergi ke rumah temannya. Berapa banyak pasang baju dan rok yang dapat dibentuk? Cara penyelesaiannya yaitu kita menuliskan warna baju terlebih dahulu, kemudian warna rok, kemudian kita pasangkan warna baju dengan warna rok. Misalnya, biru dengan putih, ungu dengan hitam, merah dengan putih, dan begitu seterusnya. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa banyaknya pasang baju dan rok yang dapat dibentuk adalah 12. Kemudian yaitu tabel silang. Contohnya, OSIS SMK Pertiwi akan memilih ketua dan wakil ketua yang baru. Ada 4 orang kandidat terkuat yang dijagokan yaitu Tito, Galuh, Leona, dan Ervin. Dari keempat kandidat tersebut, ada berapa susunan ketua dan wakil ketua yang terbentuk. Jadi kita penyelesaiannya kita bisa menggunakan tabel seperti gambar di samping. Misalnya yaitu wakil ketuanya adalah Tito, kemudian ketuanya adalah Galuh, dan begitu seterusnya. Seperti di tabel, kolom yang berwarna kuning itu adalah yang dimaksud dengan tabel silang. Jadi penyelesaiannya yaitu tabelnya dalam pengisiannya itu berbentuk silang. Yang ketiga adalah pasangan terurut. Contohnya yaitu
Misalkan dari Semarang ke Purwodadi ada 2 jalan, dari Purwodadi ke Surabaya ada 3 jalan. Berapa banyak cara jalan yang dapat ditempuh untuk bepergian dari Semarang ke Surabaya melalui Purwodadi? Jadi dalam penyelesaiannya kita tuliskan terlebih dahulu. Tadi diketahui Semarang ke Purwodadi ada 2 jalan. Kemudian dari Purwodadi ke Surabaya ada 3 jalan. Kemudian cara penyelesaiannya yaitu kita tinggal mengalihkan 2 dikalikan dengan 3 yaitu 6. Materi yang kedua yaitu adalah faktorial. Apa sih faktorial itu? Faktorial merupakan hasil kali dari bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan n. Di sini, notasi faktorial dapat dinotasikan seperti ini, yang dibaca dengan n faktorial. Untuk contohnya yaitu, tentukan hasil dari 6 faktorial. Cara penyelesaiannya yaitu 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dan dikali 1. Yaitu kita tinggal mengalihkan secara mundur. Maka hasilnya yaitu adalah 720. Seperti contoh pertama. Kemudian, cara penyelesaian faktorial yang berbentuk pecahan. Misalnya, 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial. Cara penyelesaiannya yaitu dengan 5 dikalikan 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1. Agar lebih mudah penyelesaiannya, kita tinggal menghilangkan 4 faktorial. Jadi, kita tinggal mengalihkan 5 dikalikan 3, dikalikan 2, dan dikalikan 1, maka hasilnya 30. Seperti contoh kedua. Yang ketiga adalah permutasi. Apa sih permutasi itu? Permutasi merupakan elemen-elemen dari sebuah himpunan di mana urutan dari elemen-elemen tersebut harus diperhatikan. Adapun rumus dari permutasi yaitu permutasi dibagi menjadi 4, yaitu permutasi unsur yang berbeda, permutasi n unsur diambil dari n unsur, K sama dengan n. Yang ketiga yaitu permutasi dari beberapa unsur yang sama, dan yang keempat adalah permutasi siklis atau melingkar. Yang terakhir adalah kombinasi. Kombinasi merupakan susunan yang terdiri dari beberapa unsur yang berbeda dengan tidak memperhatikan urutan dari masing-masing unsur tersebut. Misalnya, contoh soalnya adalah pada sebuah tes, seorang peserta hanya diwajibkan mengerjakan 6 dari 10 soal yang diberikan. Berapa jenis pilihan soal yang mungkin untuk dikerjakan? Cara pengerjaannya yaitu n unsur, diketahui n unsur sama dengan 10 dan banyaknya kombinasi sama dengan 6. Di sini unsur tidak memperhatikan urutan, sehingga 10 faktorial dibagi 10 dikurang 6 faktorial dikali 6 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 faktorial. Maka 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi dengan 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1 dikali 6 faktorial. Agar pengerjaannya lebih simpel, maka kita menghilangkan 6 faktorial, sehingga yang pertama kita kalikan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 sama dengan 5040. Kemudian dibagi dengan hasilnya 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1 sama dengan 24. Maka 5040 dibagi 24 sama dengan 210. Sekian materi kali ini. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa mengerjakan soal individu halaman 35 nomor 1 sampai dengan 10. Untuk presensinya akan saya bagikan di link deskripsi pada materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.